Indonesia merupakan negara penghasil tembakau terbesar ke-6 di dunia setelah China, Brazil, India, USA, dan Malawi. Dengan jumlah produksi terbesar yaitu 136.000 ton atau sekitar 1,91% dari produksi tembakau dunia pada tahun 2018. Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia, luas ladang tembakau pada tahun 2021 mencapai 236.687 hektar. Meluasnya lahan pertanian tembakau ini menggeser sektor pertanian lain seperti padi, jagung, dan tebu. Hal ini menjadi polemik dikarenakan minimnya regulasi mengenai pengolahan lahan dan distribusi tembakau di Indonesia. Minimnya aturan pemerintah mengenai produksi tembakau membuat mudahnya oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk memproduksi tembakau secara ilegal. Hal ini berdampak pada tingginya tingkat konsumsi rokok di Indonesia. Jika konsumsi rokok terus melonjak, maka bukan hal yang mustahil negara akan hancur akibat kematian dan gangguan kesehatan lain akibat rokok. Bahaya yang ditimbulkan akibat maraknya konsumsi rokok di Indonesia menyebabkan kerugian baik secara ekonomi maupun kesehatan. Pada laporan Tobacco Control Support Center Indonesia yang berjudul Fakta Tembakau, rokok mengandung 4.000 zat kimia, 69 diantaranya merupakan zat karsinogenik atau penyebab kanker, seperti tar, sianida, arsen, formalin, karbon monoksida, dan nitrosanin. Selain itu, rokok menjadi penyumbang kematian terbanyak di dunia. 8 juta orang meninggal akibat penggunaan tembakau setiap tahun, di mana 1,2 juta merupakan perokok pasif. Sehingga hal ini menjadi dilema di kalangan masyarakat sekaligus ancaman nyata untuk perokok pasif. Berdasarkan data epidemi konsumsi rokok di Indonesia telah mencapai titik yang mengkhawatirkan. Hasil riset kesehatan dasar pada tahun 2018 menyatakan lebih dari sepertiga atau 33,8% penduduk Indonesia adalah perokok yang sebagian besar adalah laki-laki dengan angka 62,9%. Badan Kesehatan Dunia atau WHO telah menempatkan Indonesia sebagai pasar rokok ketiga tertinggi di dunia setelah China dan India. Data dari Tobacco Control Support Center Indonesia menyatakan lebih dari 43 juta atau sekitar 70% anak usia 0 sampai dengan 14 tahun telah menjadi korban perokok pasif, dengan jumlah perempuan yang mendominasi yaitu 36,7 juta dari 43 juta. Para perempuan dari semua kelompok umur yang menjadi korban merupakan perokok pasif di lingkungan rumah, dengan angka mencapai 65 juta atau 66% dari jumlah populasi perempuan di Indonesia. Tidak hanya pada bidang kesehatan, rokok juga menjadi komoditas penyebab kerugian dalam sektor ekonomi, di mana pendapatan negara dari cukai rokok sebesar 179,83 triliun rupiah pada tahun 2020 tidak mampu menutupi biaya kerugian akibat konsumsi rokok yang mencapai 400 triliun rupiah per tahunnya. Riset terbaru yang dikeluarkan oleh Center for Indonesia Strategic Development Initiative atau CISDI menunjukkan bahwa konsumsi rokok beri beban ekonomi sebesar 27,7 triliun rupiah kepada sistem kesehatan dan program jaminan kesehatan nasional, di mana penyakit akibat rokok berkontribusi pada akumulasi defisit program jaminan kesehatan nasional atau JKN sebesar 51 triliun rupiah selama beberapa tahun terakhir. Alokasi dana maksimum untuk kesehatan yang bersumber dari pajak rokok daerah dan dana bagi hasil cukai hasil tembakau hanya mencapai 7,4 triliun rupiah. Tidak cukup untuk menanggung beban biaya kesehatan akibat rokok. Riset yang dilakukan oleh Global Adult Tobacco Survey atau GATS pada tahun 2021 terjadi penambahan jumlah perokok dewasa sebanyak 8,8 juta orang,
yaitu dari 60,3 juta pada tahun 2011 menjadi 69,1 juta perokok pada 2021. Meskipun prevalensi merokok di Indonesia mengalami penurunan dari 1,8% menjadi 1,6%. Selain itu, CISD atau Center for Indonesian Strategic Development Initiative dalam laporan The 2019 Health Cost of Smoking in Indonesia membuat perkiraan di mana jika tidak ada intervensi mengenai pembatasan peredaran dan konsumsi tembakau di Indonesia pada tahun 2030, telah diperkirakan konsumsi tembakau akan menjadi faktor terbesar dalam menyebabkan kematian dini dan angka disabilitas di Indonesia. Dalam mengatur peredaran rokok di Indonesia, pemerintah telah membuat kebijakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 untuk mengatur peringatan kesehatan pada bungkus rokok. Selain itu, pemerintah memutuskan untuk menaikkan cukai rokok dengan kenaikan rata-rata sebesar 10% yang berlaku pada tahun 2023. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan bahwa penetapan kebijakan cukai rokok selalu mempertimbangkan 4 aspek penting. Pertama yaitu pengendalian konsumsi yang memiliki kaitan dengan kesehatan. Pengenaan cukai ditujukan sebagai upaya untuk pengendalian konsumsi sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Cukai. Aspek kedua yaitu aspek produksi yang berkaitan dengan keberlangsungan tenaga kerja. Aspek ketiga yaitu terkait penerimaan negara. Dengan adanya kebijakan cukai, tentunya mampu mendorong program pembangunan nasional. Kemudian aspek keempat yaitu terkait mengenai pengawasan BKC atau barang kena cukai ilegal. Terlepas dari itu, keseluruhan kebijakan tersebut tidak dapat terrealisasi apabila tidak mendapat dukungan secara konsisten dari berbagai pihak seperti kepolisian, pemerintah, dan masyarakat itu sendiri.